Sini saya bersama Karina Aurelia. Di sini saya sedang berada di Museum Bank Mandiri. Di sini yang pertama itu adalah tulisan berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia Serikat atau RIS yang dibentuk setelah konversi meja bundar hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada pasca hengkangnya Jepang. Di sini ada tulisan berdasarkan pasca hengkangnya Jepang, di mana Indonesia lahir sebagai negara merdeka di tanah yang dulunya adalah Hindia Belanda. Seperti yang kita ketahui, perusahaan-perusahaan milik Belanda seperti NHM, NAIB, dan Eskomto tetap beroperasi di Indonesia sembari beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru. Selanjutnya ada tulisan yang berdasarkan hilang sudah Hindia Belanda. Hilang sudah Hindia Belanda berartikan kejayaan ketiga bank besar Hindia Belanda yakni NHB, NIHB, dan Eskomto surut setelah Belanda terjadi pada Maret 1942 dan berimbas pada nasib perusahaan-perusahaan Belanda yang tidak bisa lagi beroperasi. Selanjutnya ada liberasi ekonomi di Hindia Belanda. Seperti ini tulisannya teman-teman. Jadi tulisan pertamanya itu adalah pintu pemodal di swasta di Jawa memang mulai terbuka pada tahun 1870. Seiring terbitnya UU Gula dan UU Agraria, namun penghapusan beberapa tanaman wajib dilakukan perlahan-lahan termasuk kopi, tebu yang menjadi sumber protes kaum liberal. Selanjutnya ada Eskomto atau Bank Perdagangan Pertama. Nederlandse Eskomto Masterpage atau NIM atau Eskomto didirikan oleh Paulus Tiedemann Jr. dan Carl Friedrich Wilhelm Verwijger van Kerchen, pengusaha dari perusahaan F.A. Tiedemann and van Kerchen di Batavia dengan modal awal sebesar F500. Eskomto resmi berdiri pada 22 Agustus 1857. Selanjutnya ada kultur sosial janji semanis gula atau praktik sepahit kopi. Prinsip kebijakan kultur sosial didasarkan pada kebijakan bahwa desa-desa berutang pajak tanah atau land rent kepada pemerintah. Besaran pajak dihitung 40% dari hasil panen utama atau beras dan sebagian dibayarkan dalam uang tunai. Seperti ini tulisannya. Boleh dibaca?
Nah, ini juga termasuk yang ada di dalam janji manis gula atau praktik spice kopi. Itu ada tanaman tebu, kopi, dan nila. Selanjutnya, di tahun 1830 pemerintah Belanda mengubah haluan kebijakan untuk memperbaiki ekonomi. Salah satunya dengan menerapkan sistem kulturrestel yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Graaf van der Bos. Pada masa ini, Anaheim mulai menunjukkan perannya sebagai perusahaan dagang di Hindia Belanda dengan berpartisipasi dalam pengolahan hasil kulturrestel. And then Netherlands handle matchscapes. Jadi Anaheim ini strategi barunya dari sang raja. Seperti ini susananya, boleh dibaca. Oke teman-teman, di sini ada era kolonialisme. Setelah VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda kemudian mengambil bekas kekuasaan dagang VOC di Hindia Timur. Belanda semakin memantapkan jajahannya di Jawa tahun 1930 pasca kemenangannya dalam Perang Jawa. Namun secara finansial yang terjadi adalah sebaliknya. Gubernur Jenderal van der Koppelen 1816 sampai 1826 dan Leonard Dubois 1826 sampai 1830 mewarisi defisit keuangan parah dari pemerintah sebelumnya. Itu juga bisa disebut the colonial era. Halo guys, jadi di sini aku bakal nyeritain tentang berdirinya sejarah Museum Bank Mandiri. Yang pertama itu ada pada tanggal 30 Agustus 1999 sebagai pemenuhan syarat formal akhir dari proses merger bank. Maka pengumuman hasil merger bank atau legis disebarluaskan pada 30 Agustus 1999 di 3 surat kabar, yaitu The Indonesian Observer, Media Indonesia, dan Surakarya. Selanjutnya itu ada pada tanggal 31 Juli 1999. Berdasarkan peraturan merger yang ada, legal merger Bank Legas ke dalam Bank Mandiri telah menjadi efektif per 31 Juli 1999. Selanjutnya itu ada tanggal 29 Juli 1999, merger 5 bank disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yaitu 4 bank leger, BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo, serta Bank Mandiri sendiri. Selanjutnya itu ada pada tanggal 24 Juli 1999, rancangan merger dan konsep akta merger telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham RUPS masing-masing untuk BBD, BDN, Bank Exim, Bapindo, dan Bank Mandiri yang dibuat oleh Notaris Sudjipto SH. Pada tanggal 16 Juli 1999, direksi masing-masing bank legis secara bersama-sama mengajukan izin kepada Bank Indonesia melalui surat nomor 816-DIR-1999 dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman pada tanggal 16 Juli 1999. 1 minggu kemudian, Bank Indonesia mengeluarkan pemberian izin menggabungkan usaha merger melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 1-KEP.GBI-1999. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 1999, pengumuman merger secara resmi disampaikan kepada seluruh karyawan Bank Legers. Selanjutnya itu ada pada tanggal 24 Juni 1999, ringkasan rancangan merger diumumkan melalui 2 surat kabar, yakni Media Indonesia dan Bisnis Indonesia. Selanjutnya ada pada tanggal 23 Juni 1999, rancangan merger disusun bersama-sama oleh Direksi Bank Legis dan Direksi Bank Mandiri. Selanjutnya ada 5 Mei 1999, usulan rancangan merger yang diajukan oleh direksi dari masing-masing bank disetujui oleh Dewan Komisi. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1998, PT Bank Mandiri berdiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 1998 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 448-KMK.01-1998. Halo teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan papan informasi yang berisi krisis ekonomi di Indonesia. Teman-teman, seperti yang kita sangat ketahui, di tahun 1998 Indonesia mengalami inflasi besar-besaran di mana ekonomi Indonesia sangat turun drastis.
Krisis keuangan ini diawali oleh krisis keuangan di benua Asia pada tahun 1997, yang dimana tidak hanya Indonesia tetapi awal mulanya memang dari benua Asia, terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara. Saat itu krisis ini dimulai pada Thailand pada bulan Juli 1997 ketika devaluasi mata uang baht atau mata uang Thailand yang sekarang memicu kekacauan keuangan yang menyebar ke negara-negara tetangga seperti salah satunya negara kita yaitu Indonesia. Kekhawatiran akan potensi kehancuran ekonomi global muncul seiring dengan penularan krisis ke pasar internasional menandai periode ketidakstabilan ekonomi yang meluas. Selanjutnya, Indonesia menghadapi kondisi paling berat dalam sejarah perbankannya pada tahun 1998, yang dimana diketahui setelah pemerintah Indonesia terpaksa melakukan likuidasi terhadap 16 bank yang ada di Indonesia tidak sehat pada tahun 1 November 1997. Penutupan bank-bank ini merupakan salah satu dari kesepakatan pemerintahan Indonesia dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mendapatkan bantuan keuangan internasional. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar dari rupiah makin terpuruk yang ditulis oleh Jakarta Kompas di tahun 1997 sampai 1998 dari Juli sampai Juni. Oke teman-teman, di sini adalah representasi finansial dari solusinya dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sebagai solusi atas krisisnya pemerintah Indonesia dengan dukungan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan juga konsultan internasional melaksanakan program rekrutasi secara menyeluruh. Rekrutasi perekonomian termasuk kebijakan untuk merger bank merupakan kewajiban yang dilakukan pemerintah sebagai konsekuensi atas komitmen pemerintahan dalam bentuk Letter of Intent atau LOL demi mengatasi kondisi perekonomian yang sedang dilanda krisis berat. Sebelumnya pemerintah sudah mengumumkan rencana akan dimergernya BBD, BDN dan Bank Eksim dan Bapindo. Namun belum jelas juga nih teman-teman, bentuk konsolidasi dan cara pelaksanaannya masih didiskusikan. Tidak terjadi kontradiksi tentang siapa dari 4 bank tersebut yang akan menjadi surviving bank untuk menghindari adanya pertentangan pemerintah membentuk Bank Mandiri sebagai pemegang 100% saham dari 4 bank pemerintah yang dilembur. Selanjutnya adalah modal awal pendirian Bank Mandiri berasal dari pengalihan saham milik negara pada BDN dan Bank Eksim dan Bapindo, serta berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan atau diambil dari APBN. Kondisi keempat, bank peserta merger dinilai secara sangat konservatif agar hanya aset yang benar-benar menghasilkan yang diakui dalam bank merger, sedangkan aset lainnya menjadi aset yang harus didukung dengan tanda rekapitulasi dari pemerintah. Itu ya teman-teman untuk dari masalah krisis ekonomi dan solusinya nih teman-teman. Jadi Bank Mandiri ini seperti yang kalian tahu ikut serta dalam pembentukan awal lagi untuk ekonomi Indonesia meningkat.